Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini, kita akan masih membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kalau kali ini sekarang kita akan membahas, kalau minggu kemarin permasalahannya yang dibahas. Nah, kalau sekarang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. SARA itu kepanjangan dari apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tentunya kamu telah mengetahui ya bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Berikut adalah sejumlah upaya dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Dengan cara apa itu bisa diselesaikannya? Kita lihat. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara preventif, represif, dan kuratif. Mari kita lihat apa itu preventif, apa itu represif, dan apa itu kuratif. Upaya mengatasi masalah dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu secara represif. Artinya, upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti pembubaran paksa misalnya ketika demo melakukan anarkis. Nah, itu sedang terjadi, jadi dibubarkan. Kemudian melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Kemudian yang ketiga secara kuratif, yaitu merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, dan kerjasama. Nah, karena di kita itu banyak adanya konflik, supaya tidak terjadi konflik itu harus seperti apa? Berarti warga negaranya harus sadar bahwa negara Indonesia beraneka ragam. Harus bagaimana saya melakukan hubungan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA ini ada pengikatnya supaya tidak terjadi konflik. Apa pengikatnya? Yaitu pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam perundang-undangan yang dimuat dalam pasal 35, pasal 36, pasal 36A dan pasal 36B. Pasal 35 tentang apa? Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, yaitu lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, ini adalah pengikat persatuan dan rasa kebangsaan untuk upaya pencegahan konflik. Jadi, ini kalian sebagai warga negara harus tahu ya.
Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara juga, selain beberapa upaya menyelesaikan masalah keberagaman, hal paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Jadi negara kita itu kaya akan suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Itu harusnya tidak dijadikan suatu perbedaan, tapi harus dijadikan suatu keindahan. Itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian, dan bab 4 materinya sudah selesai, dan minggu depan insya Allah akan diadakan ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.